Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan malam hari ini atau kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi ya, atau saya mempresentasikan sebuah materi pada pertemuan kita yang kedua ya, yaitu tentang prinsip desain grafis, yang dimana ada 3 subjudul yang perlu kita bahas. Yang pertama ada teori warna, kemudian tipografi dan komposisi visual. Nah, yang pertama-tama kita bahas prinsip desain grafis dulu ya. Jadi desain grafis merupakan disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menciptakan komunikasi visual yang efektif dan estetis. Mungkin anak muda zaman sekarang nyebutnya dengan estetik ya, atau estetika. Nah, jadi kemahiran menerapkan prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi perancang grafis untuk menghasilkan karya yang indah, komunikatif, dan fungsional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori warna. Nah, teori warna ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, jadi warna primer ini terdiri dari 3 warna dasar ya, atau 3 warna basic, yaitu merah, biru, kuning. Kemudian warna sekunder terbentuk dari pencampuran 2 warna primer seperti oranye. Oranye itu gabungan dari merah dan kuning ya, kalau digabungkan hasilnya oranye. Kemudian ada hijau, yaitu gabungan atau campuran dari biru dan kuning. Dan begitu juga yang ungu, campuran dari biru dan merah. Selanjutnya warna tersier. Warna tersier ini terbentuk dari pencampuran 1 warna primer dan 1 warna sekunder. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Jadi maksudnya itu warna primer itu kan 1 warna basic. Nah, terus warna sekunder ini adalah hasil dari gabungan antara 2 warna, seperti merah oranye, biru hijau, dan kuning oranye. Selanjutnya kombinasi warna. Yang pertama ada komplementer, kemudian analogus, dan triad. Nah, jadi komplementer dulu ya yang kita bahas. Jadi komplementer ini kombinasi warna komplementer menggunakan warna-warna yang berseberangan di lingkaran warna seperti biru dan oranye. Nah, yang berseberangan di lingkaran warna itu maksudnya seperti biru dan oranye. Nah, ini berseberangan pada lingkaran warna. Terus merah dan hijau, kombinasi ini menciptakan kontras yang kuat dan menarik perhatian. Nah, seperti ini untuk penjelasan videonya ya. Nah, ini contoh Mas, dari kombinasi warna ya. Mas, nggak ada kelihatan apa-apa di sini. Nggak ada. Oh, dari kelihatan apa Bapak? Dari tadi masih slide 1. Astagfirullah. Apa mau kayak gini aja Pak? Terserah deh. Nggak apa-apa Pak. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya udah kayak gini aja ya. Boleh saya ulang nggak Pak? Boleh. Mulai dari prinsip desain grafis ya. Ya. Nah, jadi prinsip desain grafis merupakan disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menciptakan komunikasi visual yang efektif dan estetis. Kemahiran menerapkan prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi perancang grafis untuk menghasilkan karya yang indah, komunikatif, dan fungsional. Nah, selanjutnya ini kita balik lagi ke dia, ke pembahasan yang pertama. Jadi teori warna itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada warna primer. Nah, jadi warna primer itu terdiri dari 3 warna dasar, yaitu merah, biru, kuning.
Kemudian warna sekunder. Nah, warna sekunder ini terbentuk dari pencampuran dua warna primer seperti oranye. Nah, oranye ini kan gabungan dari merah dan kuning atau campuran dari warna merah dan kuning, maka hasilnya oranye. Begitu juga yang hijau. Hijau itu campuran dari biru dengan kuning, dan begitu juga yang ungu, campuran dari warna biru dan merah. Selanjutnya warna tersier. Nah, warna tersier ini terbentuk dari pencampuran satu warna primer dan satu warna sekunder. Nah, maksudnya itu kayak apa? Nah, jadi warna primer ini kan satu warna basic ya. Nah, terus warna sekunder ini hasil gabungan antara dua warna, kurang lebih kayak gitu, seperti merah oranye, biru hijau, dan kuning oranye. Selanjutnya kombinasi warna. Nah, kombinasi warna di sini terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama ada komplementer, kemudian ada analogus, yang terakhir ada triad. Nah, komplementer ini kombinasi warna komplementer menggunakan warna-warna yang berseberangan di lingkaran warna seperti biru dan oranye. Nah, warna-warna yang berseberangan di lingkaran warna ini maksudnya gimana? Nah, ini kan lingkaran warna ya, warna-warna yang berseberangan itu maksudnya kayak gini, biru sama oranye. Nah, ini kan saling berseberangan. Terus ada oranye dan merah dan hijau. Kombinasi ini menciptakan kontras yang kuat dan menarik perhatian. Kemudian ada yang namanya analogus. Kombinasi warna analogus menggunakan warna-warna yang berdekatan di lingkaran warna. Nah, tadi kan berseberangan ya, sekarang berdekatan. Seperti biru dan hijau. Ini berdekatan dengan warna ya, biru dan hijau. Nah, kombinasi ini menciptakan harmonisasi yang lembut dan tenang. Nah, maksudnya itu kalau digabung ya, warna hijau dan biru, hasilnya itu kayak lebih tenang gitu warnanya, menciptakan harmonisasi yang lembut dan tenang. Selanjutnya ada triad. Nah, kombinasi warna triad menggunakan tiga warna yang saling berjauhan di lingkaran warna seperti merah, kuning, dan biru. Teman-teman bisa lihat merah, kuning, dan biru ya. Intinya saling berjauhan. Merah, kuning, biru. Kombinasi ini menciptakan kontras yang kuat, namun tetap seimbang. Kita bisa ulang videonya. Nah, di sini kan ada tiga warna nih yang digabungkan. Ya, pada intinya hasil dari ketiga warna ini itu punya kontras yang kuat dan seimbang gitu. Nah, mungkin teman-teman pada bingung maksudnya yang seimbang itu kayak gimana. Nah, di sini saya menjelaskan sesuai opini pribadi saya aja, karena saya juga masih belum terlalu ngerti maksudnya warna yang seimbang ini yang kayak gimana. Jadi mungkin aja maksudnya yang seimbang yang dimaksud itu dari gabungan dari tiga warna. Nah, ada yang mendekati, misalnya tadi kan kuning sama biru, itu kan hasilnya hijau ya. Terus warnanya tuh yang kayak ada hijau-hijaunya dikit gitu loh. Nah, ya pada intinya itu kayak gitulah, ada warna yang mendekati. Jadi mungkin kayak gitu yang dimaksud dengan yang seimbang, warna yang seimbang itu. Selanjutnya psikologi warna. Nah, warna memiliki pengaruh psikologis yang kuat terhadap persepsi dan emosi manusia. Nah, setiap warna memiliki makna dan asosiasi yang berbeda. Nah, misalkan warna merah. Nah, kalau saya gambarin, ini warna merah ini seperti warna pemberani ya, kuat,
kemudian amarah gitu. Nah tapi kan ada juga orang yang mikir mungkin warna merah ini kayak warna warna setan gitu, misalnya warna hantu, warna iblis, atau gambaran tentang neraka gitu mungkin. Jadi ya tergantung cara kita aja lagi yang memandang warna tersebut ya. Intinya ada pro dan kontranya lah. Jadi pemahaman tentang psikologi warna itu sangat penting ya dalam desain grafis, pemasaran, dan komunikasi visual. Penanganan warna yang tepat dapat memperkuat pesan, meningkatkan daya tarik, dan membangun kesan yang diinginkan. Selanjutnya tipografi. Nah, tipografi adalah seni dan ilmu dalam memilih dan mengatur huruf untuk tujuan komunikasi visual yang efektif. Merupakan elemen penting dalam desain grafis karena meningkatkan pembacaan dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, nah, apa yang teman-teman pikirkan jika melihat gambar ini atau font ini? Disney. Nah, ini Disney itu film kartun ya. Nah, tapi kalau teman-teman melihat font yang di sebelahnya ini, apa yang teman-teman pikirkan? Mungkin kayak tulisan biasa kan? Nah, jadi kurang lebih itu kayak gitulah contoh dari tipografi, karena font ini tuh kayak memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Misalnya font kayak gini, filmnya kartun, fontnya juga kayak ngikutin kartun, jadi seirama gitu loh, atau selaras. Nah, ini ada jenis-jenis fontnya juga untuk awam yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada font serif. Nah, font serif ini memiliki kaki atau ekstensi pada ujung hurufnya, memberikan kesan tradisional dan formal. Kemudian ada font sans serif. Nah, font sans serif tidak memiliki kaki, menawarkan kesan modern dan minimalis yang mudah dibaca. Kemudian ada font script. Nah, font script menyerupai tulisan tangan ya, menampilkan kesan elegan dan dekoratif. Kemudian ada font display. Nah, font display memiliki karakter unik dan dekoratif, cocok untuk judul, untuk elemen yang menonjol. Nah, kemudian ada pemilihan font yang tepat sangat penting ya dalam desain grafis. Jadi font yang sesuai dapat meningkatkan keterbacaan dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Misalnya di sini saya ada gambar pixel ya teman-teman. Pixel bukan 3D, bukan 2D atau 2D, tapi pixel. Nah, jadi di sini saya harus membuat fontnya juga harus sama gitu, pixel ya. Nah, pembahasannya nanti kita bahas. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih font adalah gaya, kepribadian, dan keselarasan dengan keseluruhan desain. Font yang terlalu formal atau terlalu dekoratif dapat mengganggu fokus membaca. Ya, tadi contohnya kayak gini, misalnya saya punya gambar pixel. Kalau fontnya dia katakanlah fontnya ini font Times New Roman lah, kan kayak nggak nyambung aja gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah untuk pemilihan font yang tepat. Soalnya kalau kita pakai font yang kayak ada kan font yang huruf B tapi kayak ada bulat-bulatannya kayak gitu, nah itu kan sangat lumayan mengganggu fokus pembaca lah, intinya kayak gitu. Kemudian komposisi visual. Yang pertama ada keseimbangan distribusi elemen secara proporsional. Yang kedua ada ritme, pola pengulangan yang menarik. Yang ketiga adalah fokus utama yang jelas. Nah, komposisi visual yang baik memperhatikan 3 aspek penting: keseimbangan, ritme, dan hierarki. Keseimbangan mengatur distribusi elemen secara proporsional sehingga desain terlihat selaras ya, seperti ini tadi. Kalau gambarnya pixel, maka fontnya pixel, jadi kan dia kan terlihat selaras ya. Kemudian ada ritme, pola pengulangan yang menarik, menciptakan pola pengulangan yang menarik dan dinamis. Pola pengulangan yang menarik itu contohnya seperti apa? Misalnya di sini kan ada warna hijau. Nah, ini tuh kayak ada apa nih yang kita nyebutnya, mungkin
saya nyebutnya batik aja lah. Nah ini kan ada batik 1, batik 2, batik 3 sesuai warna yang hijau di sini. Jadi itu dia tuh kayak punya pola yang menarik gitu lah. Itu yang disebut dengan ritme ya, pola pengulangan yang menarik. Kayak misalnya ini ada kuning, kuning, kuning. Nah, di sini ada gambar bangunan gitu. Pola pengulangan yang menarik gitu ya. Kemudian hierarki fokus utama yang jelas. Hierarki menetapkan fokus utama, mengarahkan perhatian pengguna pada elemen yang paling penting. Nah, elemen yang paling penting itu yang kayak gimana? Elemen yang paling penting itu mungkin saya rasa itu misalkan ini poster ya. Poster yang pertama kali kita lihat dengan mata gitu, elemen paling penting. Misalnya kan pasti yang gede dulu kan yang kita lihat. Misalnya di sini ada orang, di sini ada tulisan. Nggak mungkin dong elemen yang paling penting ditaruh di sini, misalnya yang kecil. Kan kita nggak mungkin kan kalau kita pertama kali melihat poster terus melek kita melihatnya ke elemen yang kecil kayak gitu. Pasti ada dua faktor lah, entah itu gambar atau tulisan. Nah, yang dimaksud hierarki ya, fokus utama yang jelas, yaitu mengarahkan perhatian pengguna pada elemen paling penting. Selanjutnya yang terakhir, prinsip komposisi. Komposisi visual adalah pengaturan dan penempatan elemen-elemen desain dalam suatu karya seni atau desain grafis. Terdapat beberapa prinsip utama dalam komposisi visual yang perlu diperhatikan untuk menciptakan karya yang harmonis dan menarik. Jadi di sini tadi sudah kita bahas semuanya. Yang pertama itu ada keseimbangan, irama, dan penekanan. Keseimbangan mengatur distribusi berat visual yang selaras di seluruh permukaan karya, baik secara simetris maupun asimetris. Kemudian ada irama. Irama menciptakan gerakan visual dan menjaga perhatian pengguna melalui pengulangan variasi atau kontras elemen-elemen desain. Yang terakhir ada penekanan. Nah, penekanan memfokuskan perhatian pada elemen utama melalui ukurannya yang pas ya. Kemudian ada warna, kemudian posisi atau kontras yang kuat. Nah, jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ya pada intinya desain grafis ini kita tuh nggak nggak cuma belajar tentang menggambar ya. Nah di sini juga kita tuh belajar tentang mulai dari awal tadi ada basic dari pemilihan warna, ada font, dan juga gambar. Nah, jadi presentasi kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Bapak Revi yang sudah menyempatkan waktunya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya Pak, ini saya hentikan presentasinya ya Pak. Kenapa? Saya hentikan presentasinya ya, soalnya di sini saya pakai ini hotspot. Oh, saya lihat Dari Bang, HP. lihat halaman pertama coba. Yang pertama ini teori warna, tipografi, dan komposisi visual. Oh gitu. Oke, ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada, berarti saya yang masuk ya. Untuk kedua presentator, jadi untuk Mas Aini, Mas Rashid, yang pertama untuk presentasinya bagus. Untuk ininya, untuk slide-nya itu sudah bagus ya, dibandingkan perkuliahan sebelumnya itu alhamdulillah lebih baik. Sekarang lebih baik, sudah menampilkan contoh,
sudah ada contohnya, contoh gambarnya, contoh videonya, kemudian dari segi visual itu sudah bagus, desain ininya, desain slide-nya itu udah bagus. Walaupun mungkin pakai template dari Canva, tapi dari yang saya lihat, pengalaman saya mengajar, saya lihat teman-teman mahasiswa tuh walaupun pakai Canva juga banyak juga masih yang apa ya, masih memaksakan template gitu ya. Maksudnya memaksakan itu berarti materinya itu, isi materinya dipaksakan untuk dimasukkan ke template yang ada dari Canva. Mungkin menurutnya itu template-nya itu bagus, lucu ya mungkin ya. Tapi harus disesuaikan juga dengan materi yang kita buat. Kalau misalnya materi kita itu memang agak panjang narasinya, atau memang padat materinya ya, misalnya satu slide itu mungkin di dalam satu slide itu sudah ada narasi, kita masukkan juga beberapa gambar, kita nggak bisa memaksakan untuk memilih template yang terlalu banyak ornamen atau apa tuh biasanya icon kah, atau ya ornamen. Berarti kita pilih yang minimalis ya kan. Kalau memang materi kita itu mungkin di situ ada narasi, di situ ada juga contoh di dalam satu slide, berarti kita kan nggak bisa memaksakan harus yang rame gitu ya, maksud saya gitu. Nah tapi ya itu tadi sudah bagus, karena yang lebih penting itu adalah bagaimana desain slide kita itu bisa dipahami gitu, bisa dipahami sama audiens. Walaupun banyak ornamennya, banyak icon-iconnya di situ, tapi kalau kita nggak paham atau tidak kontras ya, tidak kontras. Tadi kan sudah disebutkan di materi kedua tadi. Tidak kontras tuh berarti misalnya backgroundnya itu gelap, tulisannya juga agak gelap, itu kan nggak kelihatan ya. Kalau kayak gini misalnya ini kan yang dari slide-nya Mas Rashid ini kan yang teori warna ini kan kontrasnya kelihatan, backgroundnya putih ya tulisannya hitam ya kan, kontras tuh maksudnya di situ. Ya itu walaupun pakai template ya, kalau nggak bisa menyesuaikan template dengan isi materi ya nanti hasilnya juga eksekusinya kurang maksimal. Itu tadi saya bilang di awal. Jadi kalau pakai template juga harus dipilah-pilah, jangan kita karena keren kah atau lucu kah kita pilih itu tapi nggak sesuai dengan isi materi. Ada juga yang misalnya materinya tuh mungkin lebih temanya, konsepnya mungkin lebih ke ini ya, serius tentang pemerintahan, misalnya tentang pemerintahan. Nah berarti kan kita membuat slide atau memilih template slide itu kan berarti kan jangan yang ini kan, jangan yang cute yang warna-warni, karena kan tentang pemerintahan, berarti yang lebih tegas warnanya ya kan, lebih casual, mungkin lebih monokrom mungkin ya, karena pemerintahan kan misalnya seperti itu. Nah, itu masih ada yang juga yang saya lihat kayak gitu, masih apa, sudah pakai template padahal lebih dipermudah dengan template tapi masih kurang tepat untuk menyesuaikan dengan materi. Nah itu. Kemudian untuk kalau di slide awal, slide pertama itu alangkah lebih baiknya itu judul, yang pasti judul kan, judulnya apa, namanya siapa, nama panjang ya, jangan pakai nama panggilan atau nama pendek, pakai biasa kan formal, karena ini kita lagi apa, perkuliahan ya, bukan kita mau ngobrol sama teman, tapi ini kan formal, konsepnya formal. Jadi betul-betul dibuat. Kalau memang di slide pertama tuh biasanya judulnya apa, kalau memang mau dimasukkan prodinya apa,
yang lengkap prodinya. Teman-teman nih apa prodinya? Teknik informatika kah? Informatika aja kah? Nah, ilmu komputer atau komputer aja? Ya, setahu saya pasti ada dua kata ya, ilmu komputer atau misalnya teknik informatika. Ya, setahu saya nggak ada yang informatika aja. Setahu saya nggak ada. Komputer ya pasti ada depannya ilmu komputer. Nah gitu. Sama NIM juga itu. Jangan nama tok aja, masukkan NIM nama. Supaya kita tuh juga tahu kalau misalnya nanti dikumpul, ya kita kan tahu nih siapa yang punya. Gitu. Kalau nggak ada namanya, nggak ada NIM-nya, kelasnya nggak ada, karena teman-teman juga harus aware, sadar bahwa dosen tuh kebanyakan nggak cuma satu yang diajar, bukan cuma satu kelas. Nah, kadang kita lupa juga mukanya mana, namanya siapa, apalagi namanya panjang-panjang kan. Nah itu sederhana tapi itu penting. Apalagi nanti kan kalau kalian seminar seminar proposal kah, seminar inilah sudah seminar skripsi lah. Nah itu penting itu, nama, NIM, kelasnya apa, kalian angkatan berapa, belum tentu kita hafal angkatan kalian. Walaupun kalian skripsian, kita nggak hafal juga kalian tuh semester 8 kah, semester 9 kah, 10 kah, angkatan berapa, kita nggak hafal juga. Lebih baik ditaruh itu supaya dosen itu lebih hafal juga sama kalian, lebih hafal. Selain nama panjangnya tadi, ya identitas yang lain juga ya bagus ditulis dengan lengkap, karena ini ya formal gitu. Ini saya berikan pertanyaan khususnya untuk Mas Rashid dan Mas Aini, tapi teman-teman silahkan kalau bisa jawab ya monggo, kalau bisa menjawab. Yang mau saya tanyakan itu untuk Mas Rashid yang utama ya, Mas Rashid dan Mas Aini, apa menurut kalian perbedaan utama antara desain grafis dan desain multimedia? Kan tadi Mas Rashid multimedia, kalau Mas Rashid kan desain grafis, kalau Mas Aini tadi multimedia. Nah, menurut kalian apa perbedaan utamanya antara desain grafis dengan desain multimedia? Nah, silahkan teman-teman, nanti kalau ada mau jawab silahkan juga, silahkan dijawab. Kalau desain grafis itu fokusnya itu pada karya visual yang statis seperti kayak logo, terus poster. Bisa juga kita kayak bikin kayak gambar-gambar anime, itu kan sudah termasuk bagian dari desain grafis ya. Sementara kalau desain multimedia itu dia tuh kayak bikin animasi, terus video untuk media digital lah, seperti website misalnya, atau aplikasi atau game, mungkin kayak gitu lah. Oke, Mas Aini, ada jawaban lain? Dari saya sih Pak, desain grafis itu lebih fokus pada aspek visual dan komunikasi grafis. Kalau desain multimedia itu biasanya tuh melibatkan elemen-elemen yang lebih menciptakan pengalaman yang lebih interaktif pengguna di situ. Atau biasanya tuh untuk media sosial. Apa? Interaktif media sosial melibatkan dunia elemen-elemen yang lebih interaktif untuk pengguna biasanya itu multimedia. itu aja, melibat media, pengalaman yang lebih interaktif. Ya,
Oke. Interaktif tuh maksudnya apa sih, Bang? Interaktif tuh apa? Interaktif itu aksi bolak-balik Pak, atau melibatkan pertukaran informasi. Jadi seperti percakapan, media sosial, saling berkomentar. Oke. Yang lain ada nggak mau menambahkan perbedaan utama dari desain grafis dan desain multimedia? Ada beberapa sih Pak, mau sampaikan juga. Untuk desain grafis itu fokusnya itu pada elemen visual ya Pak. Kalau multimedia itu elemen visual yang ada itu digabung dengan contohnya seperti audio itu, terus video, animasi, dan dibuat itu supaya lebih menarik. Selanjutnya, kalau untuk sifatnya ini, desain grafis ini umumnya bersifat statis ya, tidak bisa interaksi dengan pengguna. Sementara multimedia itu memungkinkan interaksi ya Pak, seperti mengklik, memilih fasilitas-fasilitas yang ada di desain multimedia itu. Terus untuk dari keterampilan juga, dasarnya itu dalam teori desain, tipografi, komposisi untuk multimedia itu ditambah dengan pengetahuan tentang editing video, editing animasi, pemrograman, dan yang lainnya ya. Untuk karya itu, desain grafis ini seperti yang bisa kita lihat ada di poster, brosur, kemasan produk. Sementara untuk multimedia itu produknya itu seperti video game, animasi, film, dan sebagainya yang bisa interaktif dia. Ini itu aja. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain mau menambahkan? Tadi sudah bagus jawabannya dari Mas Rashid, dari Mas Aini, dari Mas Adi. Yang lain ada enggak mau menambahkan tadi tentang perbedaan utama dari desain grafis dan desain multimedia? Ada lagi? Kalau tidak ada, ya nanti kita tutup ya. Untuk tadi sudah bagus jawabannya, bagus itu. Jadi untuk desain grafis intinya ya dia tentang desain ya secara visual. Kalau desain multimedia ya dari gabungan beberapa media, gambar, musik, animasi, digabung jadi satu. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya berarti dua lagi yang membuat materi, yang presentasi berarti dua lagi. Nah, karena kita mengejar beberapa perkuliahan yang kita banyak bolong-bolongnya. Untuk kedepannya harapannya teman-teman, masukan dari saya tuh bisa ini ya, bisa diperhatikan. Kemudian untuk perkuliahan itu saya minta linknya jangan mepet waktunya ya, karena saya juga ada kesibukan. Kalau mepet takutnya saya lupa atau saya mengerjakan yang lain gitu ya, karena saya nggak bisa juga dadakan gitu, kurang bisa. Silakan Mas Adi, ada mau ditanya enggak? Oke Pak, untuk pertemuan selanjutnya kebetulan saya materi keempat Pak untuk multimedia ini Pak. Di situ ada disebutkan salah satunya praktikum Pak, pembuatan ilustrasi sederhana. Jadi nanti pada saat presentasi itu saya menggunakan software yang ada itu kayak Adobe Illustrator ya Pak, disampaikan, dijelaskan sampai pembuatan ilustrasi sederhana itu ya Pak. Boleh, atau
ilustrasi yang sudah jadi gitu ya, silahkan aja Mas ini Mas jelaskan ilustrasinya tuh apa, tentang apa. Intinya gini, disesuaikan dengan waktu ya, karena kita nih dikejar sama waktu, nggak bisa kita kayak apa lama presentasinya gitu. Nah, intinya disesuaikan aja sama materinya, yang mana enaknya, yang mudah untuk dijelaskan, dipaparkan pada teman-teman yang lain. Saya ACC aja, yang penting tidak memberatkan. Oke, baik Pak. Ya, itu tadi yang masalah perkuliahan tadi, yaitu saya minta jangan lupa dikabarin untuk apa perkuliahan, saya minta tolong diingatkan, lebih baik H-1, karena ya itu tadi saya bilang, kalau misalnya di hari itu takutnya saya lagi di mana gitu, lagi ngerjakan yang lain juga. Lebih baik H-1 diingatkan, entah malam, bagus malam sih, malam. Kalau besoknya mau kuliah berarti malam sebelumnya gitu ya, diingatkan. Intinya dari kalian semua itu ya, untuk masalah link apa, untuk menghubungi tentang perkuliahan. Ada yang mau ditanya enggak? Kalau untuk jadwal Pak, kayak tadi kan kadang ada teman yang terkendala masalah jadwal ya, karena dia sore-sore kan mungkin belum pulang, itu bagaimana ya Pak? Ya itu kan kalian yang ngaturnya. Kalau saran saya sih malam aja, kayak sebelumnya. Pak, karena kan ada hari yang ada mata kuliah lainnya juga Pak, jadi kira-kira untuk hari yang ada mata kuliah yang lain itu jam-jam berapa ya Pak? Di sini kan sampai saya kenanya sore kah? Malam saya enggak ada. sore Pak. Maksudnya kalian malam full dari Senin sampai Sabtu? Ada yang enggak sih Pak? Nah itu aja nanti. Kalau malam Di jam yang kayak ini apa ya? jam 7 boleh. Malam Rabu saya nggak bisa. Malam Rabu nggak bisa saya. Malam Rabu nggak bisa. Nah selain itu insya Allah bisa. Atur aja. Oke Pak, nanti untuk kami sesuaikan lagi ya Pak. Oke. Teman-teman ini ya, kalau ada apa-apa itu tolong dikomunikasikan. Kalau kalian diam-diam aja, ya kita nggak anu juga ya. Nggak tahu kalau diam-diam aja kalian. Kalau ada apa-apa konsultasi sama temannya. Kalau anda nemu juga jalannya ya mungkin sama dosennya. Nah, jangan diam-diam aja. Kalau memang ada masalah, apalagi masalah perkuliahan ini. Kalau ada jamnya bertabrakan atau apa ya, konsultasi aja sama dosennya. Intinya komunikasi. Kalau kalian nggak ngubungi ya kita nggak tahu. Itu. Nanti kalian kan kalau skripsian apa kan kalian hubungi dosennya, masa dosen yang hubungi duluan? Kecuali memang kaprodi atau memang biasanya ngehubungi duluan itu dosen yang memang standby di situ. Jadi kalau standby di situ kan biasanya dibuatkan grup gitu. Saya hari ini masuk jam segini sampai jam segini. Nah, biasanya dibuatkan grup tuh. Harapannya nanti yang konsul-konsul itu datang memang sudah. Itu biasanya kalau pejabat karena memang standby mereka. Biasanya kaprodi kah atau sekretaris prodi gitu ya, memang standby di kampus biasanya kayak gitu. Nah, kalau selebihnya biasanya ya memang mahasiswanya hubungi dosen. Pokoknya kalau ada apa-apa itu komunikasi aja sama dosennya. Tapi kalau ada masalah jangan dikit-dikit dosen, kalian dulu yang kalau masalah sepele-sepele aja tuh kalian aja menyelesaikan dulu sendiri. Kalau memang nggak nemu ya baru. Kalau masalah jadwal tuh menurut saya masih sepele aja. Kalian masih bisa aja kan. Masalah kelulusan baru. Masalah kelulusan DO coba. Kalau masalah jadwal aja tuh
harusnya teman-teman bisa menyelesaikan. Kecuali untuk konsultasi dosen ini jamnya jam berapa gitu ya, ada kosong itu yang di awal kalian dulu lah, kalian di awal nawarkan bisanya jam berapa gitu kan, baru tanya ke dosen. Jangan tanya dosen duluan, kalian dulu yang menyelesaikan bisanya hari apa gitu yang free. Itu kalau misalnya ini juga, kalau misalnya minggu ini kalian tidak masuk ya, misalnya Senin ada jadwal kalian tidak masuk pada Senin, nah itu harus kalian rundingkan lagi diganti hari apa. Jadi dalam seminggu itu tetap masuk walaupun dipindah, di reschedule gitu. Jangan berdiam aja, tidak masuk hari itu diam aja. harus diganti anunya, harinya. Misalnya bertabrakan kan, kalian tidak bisa, atau enggak memang jadwal tetapnya kan Senin, tiba-tiba mungkin dosennya tidak bisa gitu ya, ya di reschedule langsung di reschedule. Kalian jangan diam aja. Oke, ada lagi mau ditanya enggak? Kalau enggak ada, saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya, makin bagus presentasinya, sudah lebih bagus presentasinya, untuk slide sudah lebih bagus, cara menyampaikannya sudah lebih bagus, sudah bisa memahami materi ya, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga sehat selalu teman-teman di sana, jaga kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.